ini kenapa kok pas donor itu gratis, tapi pas mau butuh darah bayar gitu. Itu kadang-kadang ditanyakan. Iya. Sebelum nonton, klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Home Dokter. Kali ini Anda bisa menyaksikan di YouTube maupun di Instagram. Kita ketemu lagi dalam acara berinteraksi asik, berisik. Ya. Kali ini kita bersama dengan narasumber, dengan dokter yang luar biasa ya, yaitu bernama Dr. Arif Adi Saputro, M. Biomed, Magister Manajemen ya. Nah, ini Kepala Unit Donor Darah dari PMI Kabupaten Kudus. Ya. Baik, tidak perlu berlama-lama, kita sapa saja. Assalamualaikum Dr. Arif. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Insya Allah, sama-sama sehat kita, semangat. Ya, tetap semangat ya. Ini Dr. Arif ini luar biasa ya. Tiap hari pekerjaannya sangat-sangat beresiko ya, berhubungan dengan darah manusia yang hidup. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, ya tetap pekerjanya tidak hanya mengurusi COVID, tetap yang tidak COVID pun harus diurusi ya. Jadi tidak hanya fokus nanti yang COVID saja, tapi yang non COVID juga butuh darah juga tentunya ya. Nah, jadi nanti diawali mungkin pemaparan ya. Nanti kita berinteraksi dari pemaparan dari Dr. Arif Adi Saputro terkait gampangannya kalau sahabat pengen tahu itu tetap boleh nggak sih donor darah di masa COVID ini? Boleh nggak datang ke PMI-nya? Kurang lebih begitu ya. Baik, ini saya bantu share screen-nya Dr. Arif nih. Monggo. Baik, sahabat berisik dari Dr. Fadel. Ini Dr. Fadel ini teman saya ini. Beliau juga sangat aktif sekali, berbagi ilmu juga, mungkin baik dengan mahasiswanya ataupun masyarakat pada umumnya. Jadi mudah-mudahan kita interaksi seperti ini, berbagi ilmu bisa bermanfaat. Jadi demikian juga bagi PMI mungkin, semoga dengan adanya seperti ini menjadikan sosialisasi lah bagi kami untuk bisa mendapatkan pendonor. Karena terus terang pada saat COVID sekarang ini akhirnya menjadi tantangan lah buat kami. Jadi ini ada sedikit PowerPoint atau apalah namanya, jadi untuk sosialisasi kami. Nanti mungkin Dr. Fadel bisa berdiskusi. Intinya yang menarik untuk pendonor seperti itu. Mungkin langsung saja Dr. Fadel. Oke, siap. Next. Oke. Nah, ini ada tantangan. Ini dia. Jadi setelah diumumkan pemerintah atau adanya kasus COVID pertama kali, kurang lebih itu seingat saya sekitar bulan Maret, akhirnya itu juga berimbas pada pendonor di unit donor darah. Jadi bagaimana kami ini tetap dapat menyediakan stok darah tentunya yang aman seperti itu di tengah musim pandemi COVID seperti ini. Karena terus terang saja tantangannya itu sangat besar sekali. Dari segi pendonor itu kami terjadi penurunan pada masa awal itu sekitar 30%. Sedangkan dari rumah sakit pada masa-masa seperti itu kasus DB juga cukup meningkat. Nah, jadi itu kami merasa sebenarnya tertantang juga karena di kami ini juga bagaimana untuk menyediakan darah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ada himbauan pemerintah dalam hal physical distancing, kita harus jaga jarak, protokol kesehatan. Kemudian ada juga beberapa masyarakat yang khawatir dia tertular, itu menjadikan tantangan yang lumayan lah bagi kami pada masa awal-awal seperti itu. Sekarang pun masih tetap ada tantangan seperti itu, tapi cukup relatif berkurang. Ya, itu anu ya, itu di semua PMI ya,
tidak hanya yang di Kudus, di Hampir semua. di seluruh PMI di Indonesia mengalami hal yang serupa, gitu. Karena ya kurang lebih sama, itu masalahnya sama seperti itu. Jadi PMI ini kurang lebih pasti mengalami hal yang sama, pasti penurunan stok, masyarakat belum mau untuk diajak donor darah, jadi ya pasti akan terjadi pengurangan dari stok darah. Oke, monggo dilanjutkan. Jadi kurang lebih sama itu, Dr. Badrus. Yang ini sekilas saja karena hanya untuk menggambarkan ke masyarakat awam. Jadi saya berikan definisi, mohon maaf, secara awam saja. Jadi COVID-19 jadi adalah kumpulan virus. Jadi itu intinya kebanyakan dia gejalanya adalah di saluran pernafasan. Gejalanya biasanya muncul dalam 14 hari. Jadi kalau secara penelitian biasanya dalam 5 hari sudah mulai timbul gejala. Tapi biasanya rata-rata ditunggu sampai dengan 14 hari. Katakanlah orang itu menimbulkan gejala atau tidak. Biasanya gejala-gejala yang tampak itu demam, ya gejala-gejala saluran nafas, ada batuk, sesak nafas, kemudian bisa timbul gangguan nafsu makan, badan terasa lemas, seperti itu. Ini awal saja. Nah, ini yang penting bagi kami di Unit Donor Darah PMI, kami memberikan pemahaman pertama di internal kami, di teman-teman di lingkup tenaga teknis maupun kami menyebutnya kalau mobil unit itu apa, donor darah di luar itu adalah mobil unit. Mobil unit. Jadi kita mencari mobil unit. Kalau kita keluar itu istilahnya menggunakan istilah mobil unit. Penting bagi kita itu mengetahui cara penularan. Kenapa? Kalau kita tahu nanti cara penularannya, berarti kita insya Allah bisa mencegahnya agar tidak tertular. Baik itu teman-teman kita yang ada di sini, ataupun mungkin bagi kami, terus bagi tim kami yang memberikan edukasi pada masyarakat. Dengan mengetahui cara penularan ini, akhirnya diharapkan tidak terjadi penularan. Tapi yang sudah disampaikan oleh pemerintah itu seperti physical distancing, pakai masker, itu sangat bagus sekali. Jadi pertama cara penularannya dulu kita harus tahu. Yang pertama adalah melalui percikan udara. Jadi kontak sekitar 1 meter, seperti itu juga bisa menimbulkan penularan. Kontak langsung, jabat tangan, kalau dulu ada cipika-cipiki lah seperti itu juga bisa menular. Kemudian kontak dengan permukaan, misalnya pada orang yang menderita di permukaan meja atau pintu, seperti itulah, itu bisa juga menimbulkan sumber-sumber penularan. Bagi kami di PMI Kudus adalah ini protokol kesehatan. Jadi misalnya kalau pendonor datang, paling enggak dicek dulu suhunya seperti itu. Kemudian ada juga mungkin dibersihkan dengan cuci tangan, desinfektan. Itu tujuannya untuk menghindari penularan-penularan. Nah, sekarang masuk ke tema pokoknya untuk donor darah. Jadi donor darah sendiri itu adalah suatu kegiatan atau upaya bagaimana seseorang menyumbangkan darah. Intinya dilakukan secara sukarela. Gitu. Jadi sukarela itu nanti kita tidak tahu darah itu digunakan untuk siapa, itu kita tidak tahu. Tujuannya adalah untuk transfusi darah bagi yang membutuhkan. Jadi pada pasien-pasien yang ada di rumah sakit, tujuan donor darah adalah seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Sebelum lanjut, Dr. Arif, tadi kan disebut ada mobil unit tadi ya. Mobil unit yang ngambil darah ke lokasi ya, dimanapun itu. Nah, itu memang dibatasi ada maksimalnya nggak? Karena pernah saya pengalaman juga datang terlambat itu dibilang sudah sudah selesai atau bagaimana begitu. Memang ada batasnya maksimal berapa itu sekali turun? Sekali turun itu biasanya kita sebenarnya kalau batasan waktu bisa dibilang ada, bisa dibilang tidak ya, tapi rata-rata itu adalah 4 jam ini pergerakan dari awal sampai dengan
rata-rata bisa dibilang seperti itu, atau targetnya sudah terpenuhi atau tidak gitu. Kadang kan tim personil ini kan juga istilahnya terbatas ya gitu. Jadi mungkin dalam hal waktu mereka juga sudah mengambil terlalu banyak atau mungkin terlalu lelah. Jadi ya itu betul. Mohon untuk dimaklumi seperti itu. Tapi rata-rata kita di luar itu sekitar 4 jam. Kenapa 4 jamnya itu mungkin juga terpengaruh dengan kondisi darah ya, seperti itu kan. Kita menggunakan rantai dingin, jadi begitu darah diambil paling enggak diletakkan sebentar di luar, nanti kan harus masuk full box. Full box itu juga transportasi untuk masuk ke UDD-nya kan kita juga harus dibatasi waktunya seperti itu. Di 4 jam itu SOP-nya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Apalagi kalau untuk darah-darah yang dibutuhkan segera, misalnya trombosit itu kan dalam waktu beberapa jam itu harus segera diolah seperti itu. Oke, siap, moga dilanjut. Nah, ini tadi membahas tadi yang kepada siapa atau untuk siapa dari transfusi darah tadi. Jadi ya bedanya kalau ini ada sukarela, ada pengganti. Jadi kalau sukarela itu kita dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun ataupun dengan iming-iming apapun lah gitu. Kita dengan sukarela mendonorkan darah kita. Jadi kita nggak tahu kepada siapa darah itu diberikan. Bedanya dengan darah pengganti sebenarnya sama. Sebenarnya iming-iming itu juga mungkin insya Allah tidak ada, tapi biasanya dari pihak keluarga menghubungi rekannya atau keluarga yang lain untuk memberikan atau mencari pendonor pengganti yang ditujukan untuk seseorang yang biasanya sudah dikenal. Jadi kondisi-kondisi pengganti ini bisa juga terjadi misalnya pada darah-darah yang kondisi yang terjadi penurunan, misalnya bisa pada waktu awal-awal COVID seperti itu, donor darah pengganti itu juga banyak. Pada saat puasa, di mana kita juga terjadi penurunan stok, pasca puasa, lebaran seperti itu juga donor darah pengganti juga lumayan banyak gitu. Jadi, bedanya di situ saja. Oke, lanjut. Ini kalau untuk kriteria pendonor, ini umum, jadi siapapun boleh, laki-laki dan perempuan. Disebutkan di situ 18 tahun, tapi sekitar 17 juga sudah bisa untuk mendonorkan. Jadi usia-usia sekitar SMA kelas 2 itu banyak yang sudah melakukan donor darah sampai batasan sekitar 60 tahun gitu. Tapi di atas 60 tahun juga masih tetap boleh apabila dia sudah rutin mendonorkan darahnya. Tapi kalau misalnya dia dimulai sekitar tahun-tahun segitu, apalagi di atas itu biasanya kita tidak perbolehkan terlebih dahulu. Jadi mungkin kita berpikirnya adalah penyakit degeneratif ya. Jadi pada usia yang tua seperti itu kita tidak anjurkan untuk donor darah. Tapi kalau sudah rutin nggak ada masalah. Tambahan sedikit, usia di awal sekitar 16 tahun itu juga boleh. Yang jadi masalah kan secara aturan pemerintah itu kan aturan pemerintah itu kan yang dikatakan dewasa atau menentukan dirinya sendiri, misalnya kalau informed consent itu kan 17 tahun seperti itu. Dia boleh mendonorkan darahnya kalau dia mendapatkan izin orang tua seperti itu pada usia 16 tahun. Jadi kalau dia sehat, berat badannya memenuhi, nggak ada masalah. Tapi dengan izin orang tua kalau 16 tahun. Kalau 17 tahun dia sudah bisa tanda tangan sendiri. Kemudian sehat jasmani dan rohani, ini kita pemeriksaan sekilas saja. Kemudian berat badan minimal 45 kg, kadar hemoglobinnya minimal 12,5 dan maksimal adalah 17. Kemudian tekanan darahnya 100 sampai 160 itu untuk sistoliknya. Nah, kemudian yang diastoliknya sekitar 50 sampai 100 mg air raksa. Khusus untuk wanita ini tidak boleh kalau dia itu sedang haid atau hamil ataupun menyusui. Kemudian bagi penderita-penderita dengan risiko tinggi seperti hipertensi, jantung, paru-paru, gangguan kencing manis, ginjal, segala macamnya pada penyakit-penyakit kronik itu tidak diperbolehkan untuk mendonorkan. Perlu diingat bahwasanya ketika seseorang itu donor darah, nanti dia akan
darahnya nanti akan diperiksa. Itu adalah mutlak atau wajib untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, intinya apa? Biar tidak terjadi infeksi menular pada suatu penyakit tertentu, misalnya HIV/AIDS, sifilis, kemudian hepatitis B ataupun hepatitis C. Itu di PMI dimanapun itu pasti akan dilakukan pemeriksaan, baik itu nanti dia metodenya rapid ataupun dengan metode yang lain, bisa NAT ataupun metode CLIA. Nah, ini dikasih tahu enggak kira-kira? Iya, ada inform consent-nya, ada inform consent. Jadi di inform consent itu bukan maksud saya hasilnya. Misalnya saya diambil, ternyata hasilnya saya gitu. Kalau dia reaktif terhadap salah satu parameter tadi, misalnya hepatitis, sifilis, BSHG ataupun HIV, pasti akan mendapatkan notifikasi. Dia biasanya bisa berupa surat ataupun mungkin nanti ditelepon dari PMI. Pasti akan mendapatkan notifikasi. Kalau nggak dapat berarti enggak ya? Kalau nggak dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah saya nggak pernah didapat. jangan berharap dapat. Oh iya enggak. Ya, siapa tahu kan, siapa tahu. Ya, maksudnya saya berpikirnya siapa tahu dapat dua-duanya begitu loh. Ketika misalnya saya donor. Oh enggak, ya. Mungkin karena ini ya. Keterbatasan dari administratif juga ya. Mungkin jadi kalau misalnya jumlah pendonor itu kan sekitar ribuan. Jadi istilahnya yang reaktif seperti itu, nah itu yang hanya kita ambil saja. Kalau yang reaktif itu kan tidak banyak. Dari sisi administratif juga istilahnya ya memudahkan bagi kami. Karena setiap bulan pasti ada gitu. Jadi setiap bulan itu saya tanda tangan istilahnya persetujuan penanggung jawab bahwa ini terjadi reaktif seperti itu. Kalau reaktif nanti akan diundang, nanti akan ada konseling. Konselingnya nanti ya di sini, tapi untuk tindak lanjutnya biasanya kita kirim ke rumah sakit. Nah, untuk penanganan kan biasanya di rumah sakit. Kita hanya notifikasi, kemudian menindaklanjuti untuk memberikan rujukan ke rumah sakit. Ya, berarti kan ini kan menarik begitu loh untuk yang diketahui oleh para sahabat sekalian kan, bahwasanya saya ini donor nih, nggak dapat notifikasi ini maknanya apa? Nah, dengan begini kan jelas berarti. Kalau yang tidak dapat berarti ya sudah sehat begitu ya, tidak ada reaktif dari HIV, tidak hepatitis, tidak sifilis begitu ya. Nah, sehingga sudah mulai jelas paling di sini tidak pada saat paling tidak pada saat ini, pada saat pengambilan itu insya Allah bisa mungkin begitu dipastikan atau disampaikan insya Allah sehat. Tapi setelah itu ya apa dia kemana kan juga kita nggak tahu. Gitu. Betul. Sama seperti saat ini rapid test atau apalah gitu kan. Sebenarnya kan dia hanya berukuran jangka pendek seperti itu, nggak bisa terlalu panjang. Tapi itu pengetahuan saja. Betul. Jadi kan kalau pengetahuan notifikasi ya alhamdulillah. Nah, berarti kan lebih jelas begitu kan arahnya. Bukan terus nggak dapat itu didiamkan atau PMI-nya acuh itu kan tidak berarti. Nah, itu kan berarti itu sudah diketahui sekarang ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini alur saja ya. Jadi setelah kita tadi mengetahui persyaratan tadi, alhamdulillah boleh untuk dilakukan donor darah. Ini proseduralnya sama sih seperti tadi, dia pastinya akan mengisi formulir terlebih dahulu, kemudian akan tanda tangan inform consent. Istilahnya tindakannya kan tindakan pengambilan darah, jadi setiap tindakan juga harus ada tanda tangan persetujuan medis pada form tersebut. Cek berat badan, cek HB, kemudian kriteria sehat nanti ditentukan oleh dokter seperti itu. Jadi ketika dia memenuhi syarat, dia sehat. Jadi pertanyaan-pertanyaannya biasanya tuh apakah Anda sehat hari ini? Dan apakah mengkonsumsi obat dalam beberapa hari terakhir, terutama antibiotik? Kemudian pernah tidak istilahnya dalam beberapa bulan terakhir ini dirawat dalam kondisi yang memerlukan transfusi darah? Jadi seperti diketahui juga kan, memang kembalinya darah itu tadi, sel-sel darah itu tadi kan cukup cepat ya, sebenarnya 2 bulan bisa, tapi rata-rata kalau misalnya pasien pasca dia mendapatkan transfusi paling tidak 6 bulan sampai dengan 1 tahun tidak dianjurkan untuk donor darah terlebih dahulu. Kenapa ya? Pastinya masuk orang yang membutuhkan darah
malah dia istilahnya mendonorkan darah. Iya, Kan malah diambil. kita tunda dulu. Iya. Nanti setelah katakanlah 6 bulan sampai dengan 1 tahun, biasanya boleh. Kondisi-kondisinya biasanya pada penyakit-penyakit anemia, pas operasi itu sebenarnya kita tunda terlebih dahulu. Kalau yang luar negeri itu bagaimana, Dok? Untuk yang apa ini? Ya, yang kan ada tulisannya kan, apakah dalam berapa 6 bulan terakhir Anda ada perjalanan luar negeri, itu menentukan nanti boleh tidaknya atau hanya sekedar untuk persiapan? Oh enggak, memang itu istilahnya ini ada maksud tertentu. Jadi sebenarnya sama seperti COVID-19 pada awal-awal itu pada orang yang bepergian dari luar negeri itu memang istilahnya kita cekal, kita cegah lah seperti itu. Lah, pertanyaan misalnya di luar pada COVID seperti ini, ya sebenarnya sama ya, mungkin tujuannya mungkin bukan tidak boleh, tapi dikhawatirkan pada daerah-daerah tertentu. Jadi memang ada daerah-daerah tertentu itu yang istilahnya banyak mengalami suatu penyakit tertentu. Jadi sementara dipending dahulu gitu. Jadi tujuannya itu adalah untuk menunda terlebih dahulu. Bukan tidak boleh ya, jadi sebenarnya pertanyaan itu untuk menunda terlebih dahulu. Gitu. Dikhawatirkan ada suatu penyakit lain. Mungkin jawaban saya seperti itu. Monggo, masih lanjut. Ini tadi setelah diambil darahnya, ya ini kan diambil darahnya, mungkin Dr. Fadul juga mungkin sudah pernah donor ya, jadi dia akan diambil 1 kantong kurang lebih 350 cc. Kemudian setelah diambil refreshment terlebih dahulu lah, istirahat sebentar, ada keluhan apa tidak, pusing, mual, kita evaluasi, kalau tidak ada, misalnya bisa meninggalkan lokasi. Oke. Selanjutnya. Lanjut. Nah, ini manfaatnya selain dari ini yang saya sampaikan tadi, mungkin ada video yang saya sudah share juga. Jadi kalau ini di slide ini disampaikan kita bisa mendapatkan kepuasan batin. Jadi kalau kita nolong orang itu kan pasti kita senang toh gitu. Kita senang, kita ada rasa dalam batiniah itu kita bangga lah atau senang lah gitu. Apabila orang yang kita bantu ini juga tertolong juga. Kemudian kesehatan kita bisa lebih terpantau. Kalau kesehatan ini dalam studi, katakanlah studi tadi, kita bisa mencegah penyakit jantung ya. Harapannya tadi kan kalau misalnya kekentalan darah bisa berkurang, ya, jadi mungkin pompa jantung juga tidak terlalu berat. Disebutkan juga tadi mencegah terjadinya penyerangan gangguan serangan jantung. Terus bisa juga pada penyakit-penyakit yang lain, misalnya pada stroke seperti itu, kita bisa mencegah terjadinya gangguan yang akan terjadi. Selain pada kesehatan juga istilahnya tubuh ini akan terkontrol. Jadi kalau misalnya rutin 2 bulan sekali paling tidak tensi, HB itu akan diketahui. Jadi dengan diketahui secara pasti, insya Allah juga kondisi kesehatan tubuh juga akan semakin baik. Regenerasi sel setiap 2 bulan sekali, itu juga akan produksi baru dengan adanya tumbuh sel-sel yang baru, diharapkan juga kondisi tubuh ini juga akan semakin sehat. Kalau manfaat-manfaat yang lain seperti adanya teman, relasi, itu manfaat tambahan lah. Ini selanjutnya, kalau ini dengan adanya COVID itu ada himbauan dari pusat, PMI pusat dalam hal ini yang diketuai oleh Pak Yusuf Kalla. Jadi, intinya kalau misalnya kita mau dengan adanya COVID, kita tidak boleh terlena untuk tidak mensuplai darah kepada masyarakat. Kita harus bergerak. Prinsipnya itu. Tapi dengan kondisi seperti ini, protokol kesehatan juga harus ditingkatkan gitu. Kita mungkin yang dulunya tidak ada physical distancing, tidak menggunakan
artinya Pak JK PH. Nanti kemudian di belakang adalah lampiran-lampirannya secara teknis saja sih. Jadi lanjut mungkin tes di belakangnya. Halo. Sudah. Next. Sudah? Belum tampak? Ini, iya. Cara prinsip, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau di unit donor darah, jadi ataupun rata-rata lah sekarang, baik di dalam gedung atau di luar gedung, prinsip-prinsip ini harus dipenuhi. Jadi seperti hand sanitizer, cuci tangan, kemudian pengukuran suhu, menggunakan masker, nanti ada juga physical distancing, jaga jarak, misalnya antara satu bed dengan bed yang lain. Nah, kemudian yang terakhir ini yang tidak kalah pentingnya adalah form penyelidikan epidemiologi pada virus corona. Jadi nanti akan ditanyakan apakah setelah Bapak Ibu sehat, nanti ada pertanyaan tambahan seperti mengalami demam, terus mengalami gangguan saluran pernafasan, batuk pilek, sesak, seperti itu. Kemudian juga, seperti yang ini tadi saya sampaikan tadi, bepergian itu tadi, bepergian luar negeri ataupun pada daerah-daerah yang terjangkit, dalam hal ini adalah zona merah seperti itu. Tapi mungkin itu di awal ya. Kalau sekarang ini bagaimana ya? Hampir rata sepertinya untuk yang zona-zona seperti itu. Tapi tetap kita misalnya tetap harus kita sampaikan. Bahkan di Kudus sendiri aja sampai dengan hari ini yang positif sudah sekitar 70 sekian kalau nggak salah tadi. Total semuanya sekitar 150. Artinya sudah rata gitu ya. Jadi kita nggak bisa memilih juga. Tapi bukan berarti juga nanti tapi harus kita telusuri mendalam, menjurus gitu. Kalau yang nggak ada ya tetap karena ada jurnal bulan Mei kalau nggak salah rilisnya, satu di mana ya, saya sedikit lupa ya, ada pasien anemia transfusi darah. Jadi dia diberikan darah pada screening awal, pendonor tersebut tanda-tanda, tapi setelah masuk si pendonor ini di screening, ternyata hasilnya positif gitu. Waduh. Akhirnya kan terjadi telusur seperti itu, telusur pada si pasien ini tadi. Ini, ya itu tadi saya bilang delelahnya, alhamdulillahnya pasien dan transfusi itu, jadi bisa dikatakan belum terbukti bahwa penularan itu lewati transfusi darah. Belum terbukti karena memang belum ada buktinya. Jadi ketika dipastikan dengan katakanlah dia swab si pasiennya ini, ternyata hasilnya juga negatif. Dan bukan hanya satu jurnal itu tadi saja, ada juga yang di Korea tadi itu ada sekitar 7 atau 9, itu saya agak lupa. Itu juga mendapatkan hal yang sama, dapat transfusi juga, dan ketika diperiksa negatif semua. Gitu. Jadi tadi yang sumber penularan tadi juga istilahnya itu kan menggunakan reseptor ya, cantumannya ya seperti itu. Jadi kebanyakan melalui droplet seperti itu. Itu yang saya baca seperti itu. Jadi mungkin bisa diperdalam lagi. Target organnya berbeda mungkin ya untuk arahnya. Mungkin seperti itu. Monggo dilanjut. Ini kalau ini ke belakang non SEO, kalau dari sini jadi kurang lebih gambaran umumnya sama ya seperti yang saya sampaikan di barusan ini, jadi protokol kesehatan prinsipnya apa saja, kan jaga jarak, menggunakan masker gitu, kebersihan itu harus benar-benar diperhatikan, bisa itu dengan cuci tangan, hand sanitizer. Nah ini kemudian ada tambahan ini yang bawah ini, mungkin dengan maksimal 100 orang.
Jadi kalau maksimal 100 orang, ini juga berpengaruh pada lamanya seperti itu. Jadi seperti ini akhirnya bisa saja kurang dari 4 jam gitu. Karena kan berapa personel yang kita bawa, kemudian orang-orang yang berhasil kita ambil darahnya kan juga ini tadi berkaitan dengan jamnya tadi. Jadi mungkin pertanyaan Dr. Fadil bahwasanya kenapa 4 jam, mungkin salah satunya bisa saya jawab juga. Jadi ketika sudah terpenuhi atau terjadi pembatasan pada jumlah orang tadi, akhirnya jamnya juga semakin berkurang. Jadi kita rata-rata di lapangan untuk kondisi saat ini juga tidak terlalu lama ya. Jadi ada istilahnya durasi, kemudian tingkat lama paparan seperti itu kan juga mempengaruhi seseorang itu nanti terkena COVID-19 atau tidak. Jadi harapannya juga di lapangan itu tidak terlalu lama lah. Nah ini jadi menarik ya untuk yang mobile ini ya. Saya tertarik dengan yang mobile unit ini ya. Karena ada protokol harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah ini yang disediakan oleh PMI cuci tangannya itu pakai bukan nggak pakai wastafel portable gitu. Sementara kita belum bawa seperti itu ya, mungkin besarnya juga mungkin bagaimana ya gitu. Yang kita sediakan kita ini hand sanitizer. Iya. Kalau mungkin ada mensyaratkan, misalnya contoh kalau di kami kan di area kampus kadang-kadang juga mendatangkan mobile. Nah kalau misalnya kebetulan ada mudah untuk wastafelnya atau cuci tangannya, lebih baik berarti begitu ya? Kalau ada lebih bagus cuci tangan gitu. Cuci tangan lebih bagus kalau misalnya di lokasi tersebut misalnya ada dan tersedia, apalagi nanti dari panitia misalnya panitia lokal sana mau untuk menyediakan, merasa terbantu malah seperti itu. Tapi paling enggak dari PMI sendiri di tempat kami membawakan hand sanitizer lah seperti itu. Yang aman insya Allah. Ya. Nah ini lanjutannya ya. Nah ini sama sih, ini sebenarnya edukasi saja ya. Ini kalau batuk, etika batuk dibatukan pada lengan atas atau misalnya kalau menggunakan masker, kita edukasi lah tentang kebersihan itu. Prinsipnya kan tadi kita tahu cara penularan, harapannya dari pendonor itu juga melaksanakan protokol kesehatan, sanitizer, pemeriksaan suhu. Nah ini sama saja sih seperti tadi. Oke. Nah ini sudah disebutkan tadi ya, tidak salaman, tidak kontak ya. Tidak salaman, ya sama saja. Oke. Oh ini yang biasa saya isi ini ya. Ada tambahannya ya. Nah, ini formulir tambahan. Tambahan ya. Setelah ada protokol kesehatan tadi, nah, ini formulirnya. Jadi kalau yang poin atas itu kan gejala ya, itu ada tidak gejala, kemudian mungkin yang bawah itu adalah riwayat bepergian, terutama pada daerah-daerah terjangkit. Ini pada awal bulan Maret sih, tapi mungkin sampai sekarang ya kita tetap pakai gitu. Jadi harapannya meminimalisir, bisa mencegah kan, sebaiknya mencegah ya. Jadi itu efeknya stok darah ya tidak bisa maksimal, tapi nggak masalah lah daripada istilahnya ke belakangnya harus terjadi telusur dan segala macamnya, kan mending kita mencegah, tapi sambil kita tetap mencari yang lain. Oh iya, terus kalau saya kurang gimana? Kita dengan adanya COVID-19 ini kita sering sosialisasi, salah satunya mungkin seperti ini gitu. Iya bagus. Kemudian ada kita kemarin juga istilahnya pertemuan dengan teman-teman KSR seperti dengan daring seperti ini, Google Meet. Kemudian kita ke ada media online seperti itu. Dan ada beberapa macam yang ada di Facebook seperti itu. Terus ada yang TV juga. Kita sosialisasi. Sering banget malah kita mau sama teman-teman ini media gitu. Intinya COVID oke lah ada, tapi penyakit lain juga masih ada gitu. Betul. Butuh pertolongan juga ya. Pertolongan juga gitu. Ngajak ke masyarakat, ayo donor darah. Kita di sini siap, dalam gedung siap, luar gedung
siap dengan mematuhi protokol kesehatan. Oke. Ya, ini menarik ini. Nah, ini alur pencegahan. Ya, Ini sama sih ya tadi, sama ya. suhu, cuci tangan, ngisi formulir, kemudian pemeriksaan. Ya, Ya, kalau sama misalnya sih. semua sudah memenuhi syarat, dia boleh untuk dilakukan pengambilan darah. Oh iya, ini ada pertanyaan Dokter Arif. Sama ini. Ya. Terkait dengan biasanya kan saya mendonorkan darah itu mungkin pakainya protokolnya itu 3 bulan ya untuk bisa donor lagi umumnya begitu. Nah itu kadang-kadang dapat SMS. Nah itu yang mengelola itu tiap kabupatennya atau memang sudah terpusat di negara atau bagaimana itu kira-kira? Ini kalau dulu SMS tapi sekarang modelnya WA sekarang. WA Gateway. Kalau dulu SMS Gateway, kalau sekarang WA Gateway. Jadi per kabupaten ya? Dikelola oleh kita sendiri, per kabupaten sendiri. Gitu. Tapi kita juga ada SIM juga, sistem informasi SIM itu dari pusat, gitu, seperti itu. Itu juga terkoneksi. Artinya pada beberapa orang yang sudah terdata itu ada yang otomatis, gitu. Tapi ada juga yang sistemnya manual. Jadi ketika pada kondisi-kondisi tertentu darah ini menurun, jadi kita screening golongan darah apa yang menurun, misalnya golongan darah B, namanya siapa saja. Yang sudah masuk waktunya, kita akan lakukan WA Gateway. Gitu. Jadi bisa manual, bisa otomatis. Gitu. Jadi ketika kondisi-kondisi misalnya belum membutuhkan, misalnya bantuan dari pendonor, nah itu nanti dia WA otomatis. Tapi ketika misalnya stok berkurang, nanti dari kita akan melakukan screening 16. Jadi langsung masuk ke nama-nama tersebut yang sudah memenuhi waktunya. Ya, kalau database-nya itu terkoneksi enggak nasional? Misalnya saya dari Kabupaten Banyumas inputnya ketika saya ke Kudus begitu terbaca atau diinput lagi di sana? Ya, yang saya tahu itu belum, masih di low laten, belum gitu. Dulu juga ada pertanyaan seperti itu. Nanti ketika saya akan mendonorkan di tempat lain, apakah nanti jumlah donor darah apa langsung sudah tercatat gitu. Itu pernah saya tanyakan seperti itu, dari pihak IT-nya bilang belum bisa gitu. Tapi akan dimulai atau direncanakan mungkin dari dekat-dekat tahun ini, insya Allah bisa terkoneksi. Jadi mau donor dimanapun nanti dia akan tercatat gitu, terverifikasi seperti itu. Karena itu kan bagi beberapa pendonor kan menentukan dia sudah berapa kali seperti itu. Yeah. Harapannya ada penghargaan kalau nggak salah ya, dari negara itu ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau normalnya itu sekitar 10-25 itu di internal kabupaten saja. Kemudian nanti ada 50-75 itu di ini Jawa Tengah, provinsi. Nanti kalau 100 itu di pusat oleh Pak Presiden, biasanya seperti itu. Jadi penghargaannya seperti itu. Dan mereka ini pengen dicatat itu tadi, makanya kadang-kadang menanyakan sudah terkoneksi atau belum, seperti itu. Jadi bisa dia ketika bepergian dimanapun juga tetap masih bisa dipakai kartunya itu tadi. Oke. Ya. Oke, monggo dilanjut. Ini edukasi kita, intinya donor darah itu aman seperti itu. Di setiap UDD PMI prinsipnya menerapkan protokol kesehatan, baik itu pencegahan terhadap petugas kami sendiri maupun terhindar daripada penularan kepada si pendonor. Intinya donor darah itu aman, ayo kita donor. Karena ada protokol kesehatan itu tadi. Gitu. Dan itu tadi belum terbukti adanya penularan melalui transfusi darah. Ini bisa kami sampaikan. Ini pesan yang bisa kami sampaikan. COVID itu harus kita hadapi,
dan sampai saat ini mungkin kasusnya juga cukup tinggi, tapi jangan lupakan pada kondisi pasien-pasien yang lain, gitu. Kondisi pasien yang lain yang membutuhkan darah. Dengan adanya COVID ini, stok darah menurun. Jadi kami berharap kepada masyarakat, pendonor yang mungkin sudah rutin mendonorkan darahnya, jangan takut untuk donor darah karena ada protokol kesehatan itu tadi. Jadi mari kita membantu terhadap sesama. Di kami bisa dilakukan di dalam gedung maupun pada mobil unit yang ada di luar gedung. Jadi ayo kita donor darah. Jadi pesan terakhir intinya donor darah itu aman. Ayo kita donor darah. Oke. Buat siapapun yang mau donor darah, ayo kita berdonor darah. Ada pertanyaan yang lain itu? Karena yang sering ditanyakan itu ini, kenapa kok pas donor itu gratis, tapi pas mau butuh darah bayar gitu. Itu kadang-kadang ditanyakan. Iya, betul. Jadi jawabannya itu sebenarnya gini ya. Donor darahnya itu memang istilahnya ya gratis seperti itu. Tapi sekarang ini kan sudah ada BPJS sebenarnya karena itu bisa di cover sama BPJS. Namun mungkin pertanyaan itu mungkin masih tetap ada karena itu satu adalah aturan yang ditetapkan dari pusat. Jadi per kantong darah itu adalah Rp360.000. Itu sebenarnya bukan seseorang itu beli darah, bukan. Tapi istilahnya mengganti biaya operasional yang ada. Maksudnya tadi kan saya sampaikan bahwa ada pemeriksaan IMLTD, penyakit menular tadi, yang seperti sifilis itu saja sudah membutuhkan biaya seperti itu. Reagen-reagennya itu berapa seperti itu. Terus kantong darah itu kan PMI juga beli seperti itu. Jadi ketika ada yang dari rumah sakit sebenarnya mengganti biaya itu. Jadi judulnya adalah biaya pengganti pengolahan darah. Jadi bukan kalau pasien itu beli, bukan gitu. Jadi dia mengganti biaya pengolahan tadi, operasional tadi lah, ada kantong, ada regen, kemudian dan sebagainya. Itu mungkin saya perlu sampaikan jadi di masyarakat biar nggak salah paham. Ya, gitu. betul. Ya, kalau begitu pertanyaan saya tambahin. Nah, kalau misalnya kita memberikan darah itu gratis, pulang itu kita dibawai macam-macam itu jadinya. Nah, apa memang itu atau bagaimana ya? Awalnya kadang-kadang ada promo khusus itu di SMS dan di WA, silakan datang untuk 100 orang per hari dapat macam-macam. Nah, begitu. Nah, itu juga program memang PMI atau bagaimana apa itu? ya namanya ya? Upaya dari kita untuk meningkatkan kesadaran atau mau menggerakkan hati dari pendonor lah seperti itu. Jadi bukan apa ya namanya, bukan lomba logo atau apa, bukan seperti itu. Tapi rasa terima kasihnya kita gitu. Dan itu mungkin ada sebenarnya di surat keputusan itu juga mungkin bagian daripada ini juga tadi yang biaya pengganti pengolahan darah itu tadi. Itu biasanya menu donor. Kita memberikannya namanya menu donor. Menu donor bisa macam-macam. Mungkin pada event-event tertentu bisa ada souvenir-souvenir juga, misalnya kaos atau apa, itu bisa kita berikan. Tapi kalau yang istilahnya souvenir itu mungkin nggak terlalu sering ya. Tapi seringnya biasanya kita ada HUT PMI, kemudian pada saat khususnya penurunan stok darah, misalnya bulan puasa, pasca puasa gitu, kadang-kadang kita berikan untuk yang souvenir. Tapi kalau untuk menu donor, pasti kita berikan. Setiap pendonor setelah selesai evaluasi, nanti kita berikan menu donor. Ya mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Kemarin kan, ya saya pertama kalinya mendonorkan di masa pandemi COVID ini ya. Untuk cuci tangannya itu ada yang berbeda. Ya, jadi disuruh cuci tangan sampai siku yang mau ditusuk gitu ya. Nah, kalau misalnya mobile, kan tadi kan banyak hand sanitizer itu bagaimana kira-kira itu? Apa sampai siku hand sanitizer-nya sampai ini? Ini aja. Memberikannya ya.
Jadi memang kalau untuk persyaratannya itu cuci tangan yang benar itu memang sampai siku. Jadi di dalam gedung, di istilahnya di PMI itu, ketika ada yang donor darah, kita memberikan edukasi kepada pendonor itu untuk cuci tangan sampai siku. Karena di tempat yang akan ditusuk itu tadi. Kalau di luar gedung bagaimana? Ya secara prinsip sama saja. Karena daerah tersebut yang akan ditusuk sebagai itu. Jadi kami biasanya dengan penyemprotan seperti dari kami, tim kami sendiri ada yang melakukan seperti itu, kita mengedukasi kepada pendonor, Pak, ini kami berikan sampai siku ya, nanti kan karena yang diambil pada daerah tersebut. Toh nanti juga apa namanya bukan berarti sampai siku itu tadi istilahnya selesai sampai di situ. Nanti ketika kita lakukan tindakan asepsis juga, tapi di awal juga kita memberikan edukasi yang benarnya sampai situ. Oke. Itu gitu, Dr. Fadel. Oke, baik, terima kasih. Wah, sharingnya luar biasa ya, Dr. Arif ya. Jadi yang saya simpulkan, satu hal yang saya rasa paling penting adalah tidak perlu takut donor darah di masa pandemi COVID ini. Dan sudah dibuktikan bahwasanya penularan COVID-19 tidak melalui transfusi darah. Begitu. Baik, terima kasih Dr. Arif atas sharingnya. Ya, semoga ini segera berakhir COVID-nya sehingga kita menjadi normal kembali seperti dulu. Amin. Ya, tidak berhenti di new normal saja. Semoga tantangannya selalu ada tantangan yang berbeda nantinya. Sekian sahabat Om Dokter sekalian ya, atas interaksi kita dengan Dr. Arif Adi Saputro, Ketua PMI di Kudus, Jawa Tengah. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.